Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila hari ini. Kepada Bapak Taupan Abiyuna, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Dengan rekan-rekan saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Paujeh Isnainiah di sini sebagai moderator. Kemudian ada Aulia Mariam, Mira, Niken Ajeng, dan Risma Perdila, dan Risni Nurilayani. Untuk rangkaian acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut dengan pemaparan dari rekan-rekan presentator, lalu sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Mungkin sekarang kita akan membuka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian nilai. Nah, seperti yang telah tertera di PPT ini bahwa dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah, sifat dari suatu benda itu akan menyebabkan seseorang atau kelompok itu berminat dan tertarik pada suatu benda tersebut. Nah, hal ini disebut dengan istilah the believed capacity of any object to satisfy a human desire. Nah, jadi nilai pada hakikatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai yang artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Jack Frenzel. Nah, menurut Jack ini nilai merupakan suatu yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar. Nah, nilai ini merupakan standar tingkah laku pada kelompok tertentu. Yang kedua yaitu menurut Milton Rockwell. Nah, menurut Milton ini, nilai itu merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan oleh seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu menurut Max Scheler. Nah, menurut Max ini, nilai-nilai itu tidak ada yang sama luhurnya dan sama tingginya. Berdasarkan tinggi rendahnya nilai, Max mengelompokkan nilai ini ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, dan yang keempat nilai kerohanian. Yang keempat yaitu menurut Walter G. Everett. Nah, menurut Walter ini, nilai manusiawi itu digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu nilai ekonomi, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetik, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu pengertian ahli menurut Nota Negoro. Nah, Nota Negoro ini membagi nilai menjadi 3 macam. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia atau kehidupan ragawi manusia. Yang kedua yaitu nilai vital. Nah, nilai vital ini ditujukan untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir yaitu nilai kerohanian yang meliputi kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Yang selanjutnya yaitu menurut Anne Rescher. Belum. Nah, menurut Anne Rescher ini, pembagian nilai itu berdasarkan pembawa nilai atau treasure. Nah, hakikat merupakan ya
hakikat keuntungan yang diperoleh dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya. Lacey menjelaskan bahwa ada 6 pengertian dalam penggunaan secara umum. Yang pertama yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya, dan yang kedua yaitu nilai merupakan suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, nilai yaitu suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat yaitu merupakan suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima yaitu suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup dan berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai ini mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai pengertian nilai dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama yang telah menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada presentator kedua untuk memaparkan materi yang kedua. Kepada presentator yang kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hubungan nilai, norma, dan moral. Mengapa saling berhubungan? Karena nilai merupakan kualitas diri dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna, maka perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma juga senantiasa berkaitan dengan moral. Karena kepribadian seseorang ditentukan moral yang dimilikinya. Sementara itu, norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya. Adapun jenis-jenis norma yaitu yang pertama, norma susila. Norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Contohnya yaitu seperti yang pertama, jangan mencuri barang milik orang lain. Kemudian jangan membunuh sesama manusia. Kemudian hormatilah sesamamu dan bersikaplah jujur. Adapun yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contohnya yaitu generasi yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Kemudian contoh yang kedua ada berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Contoh yang ketiga yaitu memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian yang keempat, janganlah meludah di dalam kelas. Kemudian jenis norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi larangan, perintah-perintah, dan juga ajaran. Contoh-contoh dari norma agama ini yaitu tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh mencuri harta orang lain, dan juga hormatilah orang tuamu. Sanksi dari
Adapun sanksi dari norma agama ini adalah sanksi yang langsung dari Tuhan kelak di akhirat nanti. Kemudian jenis norma yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh beberapa norma hukum antara lain yaitu pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Sanksi dari norma hukum ini berupa hukuman mati, penjara, ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan. Selanjutnya, kemudian selanjutnya ada pengertian moral. Pengertian moral dalam kamus psikologi moral dinyatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai peraturan sosial atau menyangkut hukum, adat istiadat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Moral adalah ukuran atau aturan. Moral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, signs of belong atau merasa memiliki. Kemudian yang kedua, signs of laws, yaitu hukum. Kemudian yang ketiga, signs responsibility atau bertanggung jawab. Next. Adapun definisi moral dan moralitas menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, Franz Magnisuseno menyatakan bahwa kata moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Kemudian, Bertens menyatakan bahwa memakai moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asa dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Kemudian ada Vespurojo menyatakan bahwa mengartikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah dan baik atau buruk. Selanjutnya, ada Chaplin. Chaplin menyatakan bahwa moral ada 3 hal, yaitu yang pertama, akhlak, moral, dan tingkah laku yang susila. Kemudian yang kedua, ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku pantas dan baik. Kemudian yang ketiga, hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Kemudian ada Rachel. Rachel menyatakan bahwa moralitas sebagai sebuah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal. Kemudian ada yang terakhir itu Panes menyatakan bahwa moralitas membedakan moralitas dan etika. Moralitas biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang bertindak, sedangkan etika merupakan studi tentang standar perilaku, khususnya aturan tentang kebenaran dan kesalahan. Secara umum, terdapat 2 jenis moralitas, yaitu moralitas intrinsik dan moralitas ekstrinsik. Moralitas intrinsik memandang suatu perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas dari bentuk hukum positif. Sebaliknya, moralitas ekstrinsik memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif baik dari manusia maupun Tuhan. Next. Dari yang telah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara nilai, norma, dan moral akan membentuk manusia seperti pada gambar yang tertera di PPT ini. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa nilai yang dalam istilah filsafat, nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan, kemudian semua nilai harus dijabarkan ke dalam norma atau ukuran aturan, dan melalui moral judgment terwujud menjadi actus humanus. Actus humanus ini merupakan tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada presentator yang kedua yang telah memaparkan materinya. Kemudian dilanjutkan saja kepada presentator yang ketiga. Kepada presentator yang ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Next. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan menurut KBBI, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Selanjutnya. Kemudian dari kata etik memiliki dua arti. Arti pertama, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan arti etik yang kedua adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian dalam Webster Dictionary, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasikan tentang tindakan moral yang betul. Jadi, dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pemikiran mengenai perbuatan, ajaran, dan pandangan moral yang baik. Selanjutnya. Kemudian ada aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, karakteristik atas kepribadian yang mencerminkan etika keutamaan adalah baik hati, sopan santun, murah hati, peduli, jujur, dan percaya diri. Kebanyakan ajaran agama ini menganut aliran etika keutamaan. Yang kedua ada etika teleologis. Pada etika ini, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Artinya, seseorang yang menginginkan tujuan yang baik, maka tindakan-tindakan dalam hidupnya berdasarkan kebenaran. Sebaliknya, jika seseorang dengan menginginkan tujuan yang buruk, maka tindakannya berdasarkan kesalahan. Yang ketiga ada etika deontologis. Teori ini berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Etika ini mewajibkan kita untuk melakukan tindakan yang benar atau bermoral tanpa memfokuskan pada tujuan akhir. Selanjutnya. Pengertian politik. Pengertian politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Kemudian menurut Gabriel A. Almond, politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Nah, dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik, di mana terdapat interaksi di masyarakat untuk menyepakati siapa yang akan diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan tersebut. Selanjutnya, menurut Aristoteles, ada 3 hal penting untuk mendefinisikan kata politik. Yang pertama, politik membahas tentang negara yang dalam konteks polis. Pembahasan ini membahas mengenai bentuk negara dan pemerintahannya. Yang kedua, politik akan berkaitan dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini sangat diperlukan
oleh pihak-pihak pengelola negara. Yang ketiga, warga negara juga termasuk dalam bahasan politik sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan bernegara. Warga negara ini yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan agar tujuan dapat mudah untuk dicapai. Selanjutnya, kemudian menurut Sarma, untuk dapat berpolitik praktis harus memiliki salah satu persyaratan berikut. Yang pertama, adanya pemikiran, ide-ide, konsep mengenai hal yang berkenaan dengan perkara atau masalah politik. Yang kedua, pandai berbicara dan meyakinkan orang lain, apalagi bila memiliki suara keras dan lantang. Yang ketiga, memiliki suatu wewenang kekuasaan sebagai penguasa. Yang keempat, memiliki kedudukan dalam masyarakat yang cukup terpandang, misalnya tokoh masyarakat, orang kaya, ilmuwan, ulama, dan sebagainya. Dan yang kelima, memiliki kekuatan fisik tubuh, senjata, atau dukungan militer. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang ketiga. Selanjutnya, kita lanjutkan saja pada presentator yang keempat untuk memaparkan materinya. Kepada presentator yang keempat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika politik. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada pengertian etika politik menurut Sunarjo tahun 2004. Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti misalnya komunisme, fasisme, dan demokrasi. Nah, filsafat politik ini sering dikaitkan erat dengan nama-nama pendahulunya yang memunculkan keyakinan politik tersebut. Oleh karena itu, etika politik diwujudkan dalam sikap jujur, bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik. Selanjutnya. Nah, di sini etika itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada etika umum, adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua tindakan atau perilaku manusia. Sedangkan etika khusus membahas mengenai prinsip-prinsip dari etika umum yang berkaitan dengan kewajiban manusia dalam segala bidang kehidupannya. Selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi dari etika politik. Nah, etika politik ini mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Adapun fungsi etika politik sebagai pedoman normatif bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang telah disepakati. Dengan demikian, halnya dengan Pancasila menjadi norma dasar politik bagi masyarakat Indonesia. Jadi, etika politik ini telah menjadi norma politik agar masyarakat tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merugikan dan tidak bermanfaat. Selanjutnya. Nah, dari perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis yang dapat dikaji dari tiga aspek. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup dalam bermasyarakat dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Dan yang ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam rangka
kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya. Nah, di sini ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika penting terkait dengan permasalahan yang dihadapi bangsa-bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, banyaknya korupsi yang melanda negara Indonesia. Dengan demikian, memperlemah hubungan antara negara dan kehidupan bernegara. Yang kedua, masih adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga aksi ini dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan mengancam disintegrasi negara. Yang ketiga, pelanggaran HAM masih terjadi dalam kehidupan berbangsa. Contohnya seperti pembunuhan, penculikan, dan sebagainya. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat yang masih menandai kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya fenomena kesenjangan sosial yang dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, pejabat, dan rakyat biasa. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih ada dalam proses peradilan di Indonesia. Contohnya yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial. Yang keenam, banyak orang kaya yang tidak mau membayar pajak dengan baik. Nah, semua itu menunjukkan betapa pentingnya peran dan status kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena sebagai tuntunan bagi warga negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya. Nah, di sini ada 5 alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan dalam pengelolaan kehidupan nasional Indonesia. Nah, yang pertama ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, generasi muda yang belum mendapatkan pendidikan karakter yang cukup, menghadapi globalisasi yang berdampak pada keragaman nilai-nilai Indonesia, sehingga kehilangan arah. Dan yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Artinya, para penyelenggara negara tidak bisa membedakan mana yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan pemahaman standar baik dan buruk. Yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk mendorong pembangunan melalui perpajakan. Hal ini terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, meskipun peran perpajakan dalam pembayaran anggaran meningkat dari tahun ke tahun. Nah, yang keempat, pelanggaran HAM dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ditandai dengan terkikisnya rasa hormat seseorang terhadap pihak lain. Dan yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum menempati tempat layak di hati masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang keempat. Selanjutnya, mungkin kita lanjutkan saja pada materi yang kelima yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh presentator sebelumnya bahwa etika itu menurut KBBI merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, jadi etika itu mencakup kepada kewajiban moral dan juga tentang kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian pengertian politik. Sebelumnya pengertian politik juga telah dijelaskan oleh presentator yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian politik secara luas dan secara sempit. Menurut Mahendra 2015, pengertian politik secara luas merupakan atau menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut dengan masyarakat negara. Sedangkan untuk pengertian politik secara sempit
merupakan bidang politik yang lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik, serta para pejabat dan birokrat. Nah, di sini dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik itu menuntut agar kekuasaan dalam negara disesuaikan dengan legitimasi hukum, legitimasi demokratis, dan juga legitimasi moral. Nah, apa sih sebelumnya legitimasi itu? Legitimasi itu merupakan keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan itu adalah benar-benar orang yang dimaksud. Atau bisa disebut juga legalitas itu merupakan artinya itu sesuai dengan hukum atau kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Nah, yang pertama ada asas legalitas legitimasi hukum, yaitu terkait keabsahan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Nah, asas legalitas ini bisa dicontohkan dengan suatu tindakan adalah sah apabila tindakan itu sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sebaliknya suatu tindakan tidak sah apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi salah satu kriteria keabsahan suatu wewenang atau kekuasaan. Nah, yang kemudian yaitu ada asas demokratis atau legitimasi demokratis. Legitimasi demokratis ini dalam penyelenggaraan negara, kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan itu sudah semestinya dikembalikan pada rakyat yang memiliki peran sebagai pendukung pokok negara. Kita ingat ya bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Jadi kembali lagi ke rakyat. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan politik praktis, segala hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif itu, konsep pengambilan keputusannya, pengawasan, dan partisipasi harus berdasar pada legitimasi rakyat terlebih dahulu, atau yang bisa disebut juga harus memiliki legitimasi demokratis ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada legitimasi moral. Nah, legitimasi moral ini mempersoalkan mengenai keabsahan hukum suatu politik dari segi norma-norma moral. Jadi, selain dari legitimasi hukum dan juga legitimasi demokratis, harus berdasar pula pada legitimasi moral yang tujuannya itu kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan atau cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini seperti sesuai dengan sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pejabat-pejabat eksekutif, anggota legislatif, ataupun yudikatif pejabat negara mesti menyadari bahwasanya selain daripada legitimasi yang lain, legitimasi moral juga penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjutkan saja kepada materi yang terakhir. Kepada presentator yang ke-6, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan mengenai pendidikan politik Pancasila. Nah, salah satu cara dalam melaksanakan etika politik berdasarkan Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda namun berikatan. Menurut Shiroji, bahwa lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, begitupun sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik berdampak besar pada karakteristik negara. Next. Nah, di sini ada dua pendapat ya. Menurut Alfian, arti pendidikan politik adalah sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan menurut Kartono yang berpendapat bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Selanjutnya. Nah, dari dua pendapat di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya yaitu pendidikan politik merupakan usaha sadar atau disengaja dan sistematis dan lebih mengarah kepada nilai etis atau moral atau tujuan politik tertentu. Artinya, pendapat ini lebih memberikan gaya bebas kepada pelaku politik. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauannya. Menurut Alfian, pendidikan politik ini merupakan proses sosialisasi politik masyarakat. Sedangkan menurut Kartono, lebih mengarah kepada individu agar menjadi partisipasi yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian suatu tujuan. Next. Pendapat lainnya yaitu dari Kanta Prawira yang memandang pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Nah, pendapat Kanta Prawira ini juga lebih memberikan gaya kepada pelaku politik apapun platformnya. Pendidikan politik bukan hanya sekedar teori, tapi cara pengimplementasian dalam aktivitas politik. Karena tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik atau mencapai tujuan politik. Selanjutnya. Di Indonesia sendiri, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan politik harus dijadikan bagian dari proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada presentator terakhir untuk pemaparan materi yang terakhir. Nah, mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian. Terima kasih yang telah menyimak. Semoga ilmunya dapat tersampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.